رنيم بذي سالمي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين خصوصا إلى الإمام الشيخ محمد نواوي البنتني والإمام ابن حجر الأسقلاني نفعنا الله بهما وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا الخطيب الرملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Kita ketemu lagi alhamdulillah atas taufik Allah untuk kembali mengkaji kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita masih bab kedua, halaman ke-6, makalah yang ke-15. Halaman ke-6 baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, halaman 6 baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu asyarah, maqalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar yang dapat gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Jadi ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Zahara telah jelas. Apa al-fasadu? Kerusakan. Fil barri, di daratan. Wal bahri, dan di lautan. Telah nampak jelas kerusakan yang ada di daratan dan di lautan. Qala, beliau berkata, Abu Bakrin, yang dimaksud adalah yang berkata adalah sahabat
Abu Bakar tentang ayat tadi. Fi tafsiri dzalika, mengenai tafsir ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Apa kata sahabat Abu Bakar? Al-barru, yang dimaksud dengan lafaz al-barru, bahasa Indonesianya kalau diartikan setelah terjemah artinya daratan. Yang dimaksud al-barru itu adalah huwa al-lisan. Maksudnya adalah lisan. Ya. Wal bahru, adapun laut, huwa al-qalbu, adalah hati, adalah kalbu. Fa idza fasadal lisan, maka apabila rusak lisan, lisannya rusak. Rusaknya contohnya dengan apa? Bisabbi mathalan, misah-misuh atau ngenyek wong. Nah, itu lek lisan kalau sudah ngenyek wong, gampang misah-misuh, ngefitnah orang, itu rusak berarti lisannya. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, fa idza fasadal lisan, apabila lisan wis rusak, bakat alaihi an-nufus, bakat moko nangis alaihi ing atase lisan niku mau apa an-nufusu pira-pira awak atau jiwa. Ai maksudnya adalah al-ashkhas, orang-orang min bani Adam, dari anak turunnya Nabi Adam. Ana wong misah-misuh kan kita gak seneng. Ya, tergantung sing dimisui. Ya arek cilik dimisui ya nangis, dinyek ya nangis. Jadi lisan ini lek wis rusak ya garai perkara wong liya, menyakiti hati orang lain. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila yang rusak ini hati, contohnya adalah birriya'i mathalan, contohnya adalah riya. Nah, riya niku penyakit hati. Ya, riya, sombong, ya, ujub, sum'ah, pengen dikatekno wong, pengen diperhatikan orang, didengar orang, takabur. Nah niku penyakit hati niku. Hati. Ya. Bakat maka menangis alaihi, kepada orang tadi niku siapa? Al malaika, para malaikat. Eman-eman. Jadi malaikat menangisi. Itu dampaknya. Qila, dikatakan al hikmatu fi annal lisan. Qila, dikatakan al hikmah. Hikmahnya adalah fi annal lisana, ya, karena sesungguhnya lisan itu wahidun, cuma ada satu. Lisan itu cuma satu. Tanbihun lil abdi, dan itu adalah sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi seorang hamba. Fi annahu la yanbaghi ayatakallam, ya, fi annahu ing dalem setuhune lisan la yanbaghi, ora patut ayatakallam yen to ngucap illa fima, kejaba fima ing dalem perkara yuhimmuhu kang gatekna sapa manhu ing al-lisan wa fi khairin lan ing dalem kebagusan. Lisan itu cuma satu, itu hikmah. Hikmahnya apa? Sebagai pengingat. Karena cuma satu ya dijogo. Jogonya carane piye? La yang bagi ayatakallam illa yuhimmuhu, ya, wa fi khairin, seyogyanya tidak ngomong sembarangan kecuali yang berkaitan dengan dirinya dan ngomong untuk kebaikan. Masih jitok. Masa perkara lisan cuma satu gak dijaga, ngomongnya seenaknya. Nah ini hikmah dari lisan itu kenapa cuma satu. Waqila, dan ada juga yang mengatakan li'annal lisan dzakir, karena sesungguhnya lisan yang berzikir bikulli lughatin, dengan segala bahasa-bahasa, ya zikir agak bahasa Arab tok sembarang wis. Nah, saya ngomong bahasa Indonesia saat ini dalam rangka zikir. Zikir itu artinya iling, mengingat. Ya. Lisan yang zikir, karena zikruhu, maka zikirnya ada, apa zikirnya tersebut, lil mazkur,
untuk yang diingat, untuk yang dizikiri. Lisan yang berzikir, maka zikirnya itu adalah untuk yang diingat. Ya. Sampean kalau lisannya sampean ngomong soal Pak Prabowo misalkan. Itu kenapa kok ngomong soal Prabowo? Karena al-mazkur yang diingat itu adalah Prabowo. Lisan ini cuma siji. Nah, maka seyogyanya yang diingat cuma satu itu adalah al-wahid. Cuma satu, zikirnya untuk yang satu. Siapa itu? Wahwa, yang dimaksud al-wahid di sini adalah Allahu Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Nanti kok hikmahnya. Lisan cuma satu itu kenapa? Satu sebagai peringatan. Dijogo omongannya. Yang kedua, ya, lisan ini saya untuk zikir. Zikir itu pasti ada yang diomongi. Nah, yang diomongi itu ya harusnya Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga dengan hati. Ya, jadi tadi al-barru niku lisan, al-bahru niku hati. Wa kadzalikal barru wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Bi khilafi nahwil ain, berlainan dengan semacam mata, wal udhunu, ya, wal udhuni ya, nahwul aini wal udhuni juga telinga. Ya, beda hati ini beda dengan mata, beda dengan telinga. Fa innahu yata'addad. Kalau telinga mata ini ada yata'addad, ada berbilangan, ana lebih dari satu. Qila, dikatakan li'annal hajata, karena sesungguhnya hajat ila sam'i wal basari, hajat untuk mendengar dan hajat untuk melihat. Kita ini kan butuh mendengar, butuh melihat. Itu aktsaru minal hajati ilal kalam. Ya, kebutuhan kita mendengar, kebutuhan kita melihat itu lebih banyak daripada kebutuhan kita berbicara. Ya, mata ini ada dua, telinga ini ada dua, karena dia butuh banyak. Ya. Nanti mau gini. Wa innama syibhul qalbu, adapun diperumpamakannya hati bil bahri dengan laut itu li syiddati umqihi wattisa'ihi. Ya, kenapa kok hati itu sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diperumpamakan dengan laut pada ayat tadi? Karena li syiddati umqihi, karena sangat dalamnya hati itu. Hati itu dalam. Wattisa'ihi, dan luas. Hati itu dalam, hati itu luas. Ya, makanya kalau dalam psikologi niku enten namanya alam bawah sadar, Pak. Alam bawah sadar niki itu lebih luas daripada kesadaran kita. Kalau kita kesadaran kan kok ngene iki. Tapi sebenarnya yang ada di dalam saya itu lebih banyak. Lebih banyak. Disimpen terus nih. Seperti gunung yang ada di laut. Ya. Itu yang kelihatan kan cuma atasnya tok. Tapi di dalam itu lebih luas. Hati itu juga kayak gitu. Yang nampaknya cuma sedikit-sedikit, tapi di dalam hati siapa yang tahu. Nah, makanya di sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq memperumpamakan atau menafsirkan hati tadi itu adalah laut karena dalam dan luas. Gitu loh. Ya. Jadi hati-hati, rusaknya lisan dan rusaknya hati. Nah, ini. Jadi kalau dalam hadis dikatakan apa? Kalau hati sudah rusak,
maka semuanya juga menjadi rusak hati ini. Wal maqalatu sadisatu asyar, maqalah yang ke-16. Qila, dikatakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu tusirul muluka abidan, dapat menjadikan raja menjadi apa? Abidan, seorang budak. Syahwat nih loh, hawa nafsu yang syahwat, yang apa saja, kalau gak dikontrol, itu seorang raja bisa menjadi budak. Ya, bisa menjadi budak. Karena dia diperbudak dengan keinginannya. Ya, dia pengen ini dituruti, dia pengen ini dituruti, dia pengen ini dituruti. Artinya apa? Dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak dapat menguasai. Nah, niku. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya man ahabba syai'an, orang yang cinta terhadap sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia adalah hambanya. Ya, fahuwa abduhu. Coba orang-orang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, jadi hambanya, Pak. Ya, makanya orang yang gila cinta, apa misalkan, aku rela mati demi kamu, apapun yang kamu inginkan akan aku perjuangkan. Ya budak, ya, berarti kan. Atau dia suka dengan apa misalkan, dengan mobil tertentu, nah, itu dijaga terus, kena hujan nyampe rumah langsung dicuci. Ya, tapi itu di dalam hati loh nih ya. Zahir siapa yang tahu niatnya itu apa. Tapi kalau dia memang cinta, ya kan dijaga. Nah, jadi kita itu boleh jatuh cinta, tapi sama siapa? Nah, cinta kepada Allah, ya kita memang Abdullah kok, kita memang budak, ya, hambanya Allah. Nah, saat ini lagi viral, napa? Banyak yang mengkritik soal kehidupannya santri pesantren. Katanya di pesantren itu kok diperbudak sama kiai. Lah boten ngertos niku. Boten ngertos. Kalau saya pengen jawab, nggih, karena Allah yang nyuruh. Kalau kita ingat, ya, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam diinstal pakai ilmu. Sudah diinstal pakai ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, niku nginstal. Nah, setelah sudah siap nih, software hardware-nya sudah siap, malaikat dipanggil, ya, i'ridu, coba tunjukkan nama-nama ini semua. Apa jawabannya malaikat? Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma, kami gak punya insalan ilmu, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau instalkan kepada kami, kecuali yang engkau telah berikan kepada kami. Beda sama Nabi Adam. Nah, singkat cerita, akhirnya apa? Yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Sujud di sini para ulama menjelaskan sujud ihtiram, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kenapa Nabi Adam kok dihormati, disuruh sujud? Ya, para malaikat itu kenapa kok disuruh disuruh sujud? Karena pada diri Adam ada namanya ilmu. Orang yang namanya berilmu itu namanya alim. Jawaban apa jamaknya ulama. Orang Jawa menyebutnya kiai. Jadi siapa yang menyuruh kita ta'zim, hormat sama orang yang berilmu? Allah Ta'ala. Bentuk penghormatan beda-beda. Ya, lek wong Jawa sampean tontok bagaimana orang Jawa tradisinya sama raja aja. Ya ngono, lek ngadep raja dari kejauhan sudah caranya kayak gitu. Sama kiai juga demikian. Nuk Jawa Tengah, kalau di pondok gak semacam itu.
Karo kiai biasa saja, takzimnya biasa saja. Lek Jawa Timur nemen aja. Oh kiai dari jarak jauh sudah nunduk. Wah, ini yang dikritiki habis-habisan. Nah, kehidupan pesantren kok kayak ngene. Kenemenan memperbudak. Lah kok dalam waktu singkat dikasih contoh di Banten nih nggih. Viral. Berapa murid itu? 300 lebih murid demo kepala sekolahnya. Murid demo gurunya. Gara-gara apa? Satu murid ketahuan ngerokok dikampleng karo kepala sekolah ini sak sekolah demo. Murid kurang ajar. Kalau saya ya, kalau yang diajarkan sama kita dulu nggih. Ya gak usah jauh-jauh. Saya nih dulu waktu mondok diantar sama abah, apa yang abah bilang ke kiai? Kiai ini kan anak saya titipkan. Kalau nakal hukum kiai. Nah kalau saya ngelapor ke bapak saya malah dikamplengi. Nah saya ini buatan muridnya lapor no wong tuane, lapor polisi wong tuane. Gak terima. Nah kalau disuruh melek, ya lebih hebat pendidikan pesantren. Menghormati guru. Nah gitu loh. Nah, jadi dikasih perbandingan sama Allah Ta'ala. Nah, niku. Jadi takzim sama orang yang berilmu, bentuknya beda-beda. Gitu loh. Endi mau sampai endi mau. Nah, kalau kita cinta sama kiai, ya gak masalah dikatakan budak. Lihat aku loh ya. Kenapa kita diajari sama dawuhnya Sayyidina Ali? Ya memang niki kalau sama orang-orang yang di luar yang tidak mempelajari agama ya rawan disalahpahami. Sayyidina Ali bilang apa? Ana abdum man allamani walau harfan. Aku adalah budak bagi orang yang mengajariku walaupun itu satu huruf. Ya. Makanya ya kula niki lek dikongkon sama kiai saya, ya manut. Ya manut sama kiai saya. Ya dibilang saya adalah diperbudak sama kiai baba gak ngurus. Ya. Saya ini terdiri dari jasmani dan ruhani. Yang mengisi mendidik rohani saya ini lebih banyak guru saya dibandingkan orang tua. Nah, niku kalau yang mondok kan kayak gitu memang kan. Yang mengajari kita baca, yang mengajari kita itu kan kebanyakan guru. Nah, niku. Nah, cuma niki akan sulit dipahami bagi orang yang tidak ada dalam lingkaran tersebut. Dia nggak tahu belajar agama, ya hanya susah, karena dia tidak melihat bagaimana kiainya, bagaimana gurunya, ya, memberikan contoh, nggak lihat mereka. Wong jenenge kiai niku sering kali yang saya lihat nih lebih sayang sama santrinya daripada anaknya sendiri. Ini ku kiai sing tenanan nih. Oh, banyak saya menyaksikan hal yang semacam itu. Saya dulu mondok disuruh kiai ngangkat sendirian, Pak. 40 ember semen di lantai 2. Apa yang terjadi sama saya? Senengnya bukan main. Senengnya bukan main. Saya kira tak ceritakno ya seneng, bangga. Ya kita diajari manut sama kiai. Dan sekarang yang ngerokok di sekolah ketahuan malah lapor wong tuane. Apa nih? Lek gede, apanya yang dibanggakan? Gak hebat belas. Sekarang di video banyak murid ngelawan gurunya itu banyak. Masa yang kayak gitu yang dikasih contoh. Sebaliknya orang yang hormat sama gurunya malah dikritik habis-habisan. Ini kenemenan ini soal apa namanya? Nah, gitu loh. Jadi ya memang kita ini adalah hamba yang bagi yang kita cintai. Ya Pak Hadi lah senang sama bojone ya Pak ya. Nah, bojone istrinya sampean kalau mau sesuatu dan sampean sanggup melakukan dituruti apa ora? Nah itu sampean turuti kan selama sampean mampu. Artinya apa? Ya kita ini budak terhadap sesuatu yang kita cintai. Nah, gitu loh.
Nah, tapi kalau cintanya nggak benar, seorang raja bisa menjadi seorang budak. Dalam konteks hal ini sesuatu yang jelek. Wasabru, adapun sabar, ya, itu yusirul abid mulukan, bisa menjadikan seorang budak menjadi raja dengan sabar. Kalau syahwat itu kan apa saja dituruti. Ya, ono tahu tek, pengen tahu tek, ono bakso, kepengin bakso, ono sprit, ono Coca-Cola, pokoknya semuanya dituruti. Akhirnya, napa? Asam urat, akhirnya sakit, dan ginjali kena, gitu kan. Tapi kalau sabar, ditahan. Hari ini saya sudah makan sing enak-enak, sebenarnya makan sing biasa, tahu tempe. Itu namanya sabar. Sabar itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi raja. Kenapa? Karena dia mengontrol. Sing kuasa itu dirinya, bukan nafsunya. Dia menahan. Ya. Nah, ini berarti raja. Isok ngomong ora. Dia bisa berkata tidak. Nah, nafsunya kepingin, aku kepingin gini-gini. Enggak boleh. Ngomong ke diri sendiri. Artinya apa? Dia yang mengontrol. Raja berarti. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba atau budak bisa berihi dengan kesabaran, yanalu ma yurid, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Sedangkan syahwat tadi iya lek ono, lek gak ono, ya dia tidak akan mendapatkan. Malah mlebu penjara, kepengin apa, beli sesuatu yang berharga emas, gak mampu, gak sabar, dituruti terus ya maling. Tapi dengan kesabaran dia akan memupuk keinginannya tersebut, menahan, mengontrol tersebut, maka akan mendapatkan. Allah tara, apakah kamu tidak melihat? Ai, maksudnya Allah yasilu ilmuka, apakah tidak sampai kepada pengetahuanmu, ilmumu, ila qissati sayyidinal karim. Bismillah. Tentang kisahnya Sayyidina Bendoro atau Tuan kita Al-Karim, seorang yang mulia, Ibnul Karim, anaknya orang mulia, Ibnul Karim, anaknya orang mulia lagi, Ibnul Karim, anaknya orang mulia, ya. Jadi Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anak yang mulia, dia adalah yang mulia. Bapak yang mulia, mbak yang mulia, mbak yang mulia. Siapa? Yusuf, Nabi Yusuf. As-Siddiq, beliau adalah orang yang jujur. Ibnu Yakub, anaknya Nabi Yakub. As-Sabur, Nabi Yakub adalah orang yang sabar. Ibnu Ishaq, anaknya Nabi Ishaq. Al-Halim, sing aris, yang sabarnya kebangetan juga. Ibnu Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf, Ibnul Karim, anak wong mulia. Al-Khalil, yang digelari dengan Al-Khalil, konco-koncone Allah Ta'ala. Ya. Al-Awwah, Al-Awwah niku sing seneng donga, yang banyak doanya. Alaihimussalam, semoga keselamatan tercurah kepada mereka semua. Ya, apakah kamu gak ngelihat ceritanya Nabi Yusuf wa Zulaikha dan Siti Zulaikha? Fa innaha, karena sesungguhnya Zulaikha, ya, ahibat, senang, cinta Sayyidina Yusuf kepada Nabi Yusuf. Nihayatal hubbi, pada pungkasane cinta tresno, wa huwa, dan Nabi Yusuf, yasbiru ya. Ya apa bak niku? Yasbiru, sabar. Nabi Yusuf sabar ala makriha wa adiyatiha, atas kelakuan yang tidak menyenangkannya Siti Zulaikha dan yang tidak menyenangkan, wa adiyatiha, yang menyakitkannya dari Zulaikha. Nabi Yusuf sabar terhadap perilakunya Siti Zulaikha, yang mana Siti Zulaikha niki punya seneng sama Nabi Yusuf, syahwat. Dia diperbudak, akhirnya elek pada Siti Zulaikha, ketahuan kalau dia yang enggak bagus. Apa yang terjadi sama Nabi Yusuf? Karena sabar dia dipenjara.
Tapi akhirnya dia menjadi menteri nopo nih, perdagangan atau menteri pangan nih kan. Menjadi orang yang berpangkat karena sabar. Zulaiha ya, tadinya istrinya menteri, istrinya pejabat. Tapi karena dia menjadi budak dari keinginannya, budak dari syahwatnya, gak terkontrol, apa yang terjadi? Ya berantakan kehidupannya. Walaupun nanti ujung-ujungnya wakila konon akhirnya jadi sama Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha ini jadi pasangan. Ini contohnya. Jadi disuruh mengambil pelajaran. Kita niki diinstal ya, manusia niki lo diinstal dengan ilmu. Tapi dengan ilmu pengetahuan ini banyak manusia ini juga yang tergelincir. Contohnya ya Nabi Adam sendiri tergelincir, disuruh jangan makan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deket sama pohon ini. Bukan malah deket ya. Tapi buahnya malah mau dimakan, tergelincir. Padahal dia berilmu. Jadi jangan lupa di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita ini ono instalan ilmu, ya ada instalan nafsu. Nah, jadi diperhatikan. Nah, mana yang menonjol niki? Wal maqalatu sabi'atu asyarah. Maqalah yang ke-17. Qila dikatakan tuba beruntung. Ai al khair al kasir, yaitu kebaikan yang besar, yang banyak. Liman kana akluhu, beruntunglah bagi orang yang akalnya. Nah, akal itu berkaitan dengan ilmu. Tadi lo ono insanan ilmu, ono nafsu. Nah, berarti kalau akalnya, berarti dia masih berkaitan dengan ilmu. Beruntunglah liman kana akluhu, bagi orang yang akalnya amiron, menjadi pemimpin. Yang memimpin, yang mengontrol, yang memanage, yang mengurus itu akal. Akal ini memanage itu semua dengan ilmu tentunya. Nah, kalau akalnya inilah yang memimpin, maka dia beruntung. Bi ayyuqtada bi muradi aklihi al kamil. Karena dia melaksanakan keinginan akal yang sempurna. Wahawahu, adapun hawa nafsunya, ya hawa nafsunya, maksudnya adalah mailanu nafsihi, kecondongan jiwanya, ila ma la tashtahihi, kepada apa yang tidak diinginkannya, min ghairi dha'iyatis syar'i, ya pada selain apa yang disuruhkan oleh syariat. Asiron, wahawahu asiron, dan hawa nafsunya asiron, tertahan, ay mamnu'an, ya, maksudnya tertahan min dzalik, dari perbuatan tersebut. Akalnya memimpin, nafsunya direm. Maka orang yang semacam ini dia beruntung. Ya. Nanti mau wawailun, dan celaka, kebalikannya nih. Celaka ai halakun syadidun, yaitu dia rusak sing banget. Nah iku jenenge wail. Wailun, wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Nah iki wailun, celaka. Liman kana hawahu amiran, orang yang hawa nafsunya menjadi amir, menjadi pemimpin, celaka. Ya. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha, yang senantiasa hawa nafsunya ini mengutus dia kepada yang diinginkannya. Ingin ini dituruti, ingin ini dituruti, ingin ini dituruti,
Semuanya dituruti, hawa nafsunya menjadi pemimpin. Orang yang semacam ini bakal celaka. Wa aqluhu asiron, sedangkan akalnya tertahan. Akalnya sebenarnya bilang jangan kayak gitulah, tapi tertahan akalnya. Nah, orang kayak gini celaka. Ai mamnuan, maksudnya napa? Tertahan. Min nahwi, contohnya adalah at-tafakkaru fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azmatihi ta'ala. Contohnya adalah tertahan dari bertafakkur atas nikmat-nikmat dan keagungan Allah Ta'ala, dihalangi. Ya, nafsunya memimpin, dia nggak bisa berpikir jernih. Orang yang kayak gini celaka. Nah, jadi ya kita ngaji nih kan supaya dapat ilmu. Nah, ilmu niki ya supaya dipikirkan sama kita, akal nih yang bekerja. Direm. Makanya tadi kasih contoh kejadian sama Nabi Yusuf ya, Zulaikha. Contohnya ya banyak yang kayak gitu. Korun, kan gitu. Banyak contohnya. Orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, sama kiai, sama gurunya hormat dan lain sebagainya, ya itu didasarkan ilmu. Ya pantas dihormati. Dawang banyak orang ya. Misalkan ditelepon sama bosnya. Ditelepon. Itu kan kadang ada sing ya. Nggih, Pak. Nggih, ya. Loh itu loh, orang yang gak jarak jauh sama bos niku wis ngene-ngene. Dan sama kiai yang di depan masuk gak oleh ngene-ngene. Dibilang itu perbudakan. Ya bos kok kualik. Kualik. Nah, di Jepang sampean lihat tuh. Jepang niku kan negara yang modern, tapi dari segi tata krama kan banyak diperbincangkan karena luar biasa. Habis nonton bola, acara sudah selesai, mereka sibuk mengumpulkan sampah bagus. Tapi coba pendidikannya, anak-anak kecil di sana, begitu nyebrang, ya mobil berhenti, anaknya yang kecil nyebrang, apa yang dilakukan anak-anak Jepang? Matur suwun. Nah, pendidikannya kayak mana? Lah di Indonesia aku nglakoni kayak gitu kok malah dikritiki. Ini diperbudak. Ya apa sih awakmu iki? Kualik-kualik, terbalik-balik. Ya. Murid nantang sama guru, ditempeleng, lapor orang tua, dibelo karo wong tuane. Lah bingung. Wis rusak saiki. Yang bagus malah dikritik. Dikritik habis-habisan. Kiainya dikritiki. Oh, kiai kaya naik mobil Alphard. Kadang repot Pak jadi santri. Ya. Santri kalau miskin dijadikan contoh. Tuh apa naik santri wong kiri kok kayak ngono, gak iso dadi apa-apa. Sekarang santri yang kaya banyak. Ya kok dikritiki santri kok sugih. Terus arep piye? Dulu NU itu sering dihina waktu zamane sadurunge Gus Dur. Ya, tradisional kalau sing sarjana. Saiki sing sarjana akeh yo dinyek-nyek. Jadi yang kayak gitu gak usah diitukan. Ya, repot. Ya, santri kalau miskin dihinakan, dijadikan contoh lu, gak sukses. Begitu sugih, santri kok sugih. Kan gitu kan. Nah, santri jadi kiai sugih dienyek. Ya piye? Lho lek aku mendingan yang kaya itu yang kiai. Timbangannya sing kaya itu sing koruptor. Kan saya seneng kayak gitu. Lebih baik yang kaya itu yang sing kiai lah aku. Karuan api. Timbangannya sing sugih iku sing koruptor, sing penjahat sugih. Ya mendingan kiai aku sing sugih. Ya. Makanya dulu Imam Syafi'i ini kan ceritanya kan termasuk santri yang ya miskin. Yang seneng dengan kemiskinan gitu ya. Datang ke gurunya, punya guru yang kaya sekali. Sempat pernah kiai kok sugih.
Nah, di ruang tamunya kiai itu banyak emas itu banyak. Nah, beliau paham akhirnya apa? Karena kalau ada tamu kiai lah gak sugih, Pak. Itu cuma didatangi karo lain Indonesia nih ya. Sama partai politik lah kampanye, kongkon dukung dan sebagainya. Tapi coba lagi yang sugih. Segan orang kaya mau datang mau nyuruh ini minta tolong ini sungkan, Pak. Wong aku sugih kok. Nah, jadilah aku yang mendingan kiai ini sing sugih timbangane penjahat sing sugih. Ya gitu kan. Kan harus zuhud itu di hati. Zuhud di hati. Nabi Muhammad sugih. Cuma hidupnya tidak seperti orang kaya. Nabi Muhammad mau nikah itu berapa mahalnya? Berapa unta nih? Kalau dikuruskan sekarang miliaran. Tidak kiri, Pak. Tapi hartanya itu dibuat untuk dakwahnya. Dikritiki lembaganya supaya besar dan sebagainya. Dan pondok ini kok jenengan langitan sehariannya berapa, Pak? Kalau boleh tahu, anaknya sampean. Sehariannya. Hah? Enggak tahu. Jadi Al-Khazini kok enggak salah 80.000 SPP. Wis turu mangan tulung 3 kali dan sebagainya. 80.000 sampean endi? Aku sak dino 1.000 lebih kok. Ya banyak pondok yang 1 bulan 500.000. Makan 3 kali, ya sekolah, ya turu. Nah, kenapa kok santri-santri senang sama kiainya? Karena ngelihat contohnya kayak gitu. Ya ngasih contoh dan sebagainya. Makanya bedanya santri kalau sudah lulus, ta'alluq sama gurunya itu masih tetap. Beda sama yang di sekolah, lek lulus ya wis. Kalau santri boten. Ya, karena dia ngelihat contohnya nyata bagaimana kiai gurunya itu kayak gitu. Nah, sing apik-apik kok malah dikritiki. Jadi ya ini gunakan akal kita lah. Gunakan akal kita. Hormat terhadap orang yang berilmu itu pantas. Ya, dan kadang bentuk penghormatannya ya berbeda-beda tradisi-tradisi. Kiai yang nggak mau dicium tangannya ya wakeh. Ya banyak kiai yang nggak mau dicium tangannya. Banyak. Jadi niku. Ya, jadi jangan beruntunglah orang yang mengikuti akalnya. Dalam hal ini dia selalu berpikir ini bener apa ora iki. Dengan ilmu yang saya dapatkan ini bener apa tidak. Tapi celaka orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan rame, belum bisa kan ini. Belum ya. Ya, di media sosial itu rame itu kenapa sih? Itu karena konten kreator, Pak, hawa nafsu yang diikuti. Apa yang kontroversi kan gitu. Apa yang kontroversi dibikinkan konten. Apa yang kontroversi dibikinkan konten itu bisa jadi. Kalau niat salah ya mengikuti hawa nafsu. Wong untuk duit kok. Nah, jadi niku ya ilmu kita ini ngerim. Ilmu niki ngerim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu senantiasa, dan ilmu ini menjadi amir bagi kita, pemimpin bagi kita semua. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.